Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, yaitu Minggu Kantate, tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai ayat 28. Demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia dari segala Allah, daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyanyi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi, bernyanyi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tindakan memuji dan menyembah Tuhan. Maka manusia dipanggil untuk terus bernyanyi bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Bernyanyi dimengerti dalam terang penghayatan iman, manusia harus atau mesti bersyukur atas hidupnya yang diberikan secara gratis oleh Tuhan. Maka ekspresi rasa syukur dan pujian itu dinyatakan dalam bentuk nyanyian. Karena Tuhan sudah memberikan semua yang kita perlukan dalam kehidupan ini, apa yang kita butuhkan dan apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, itu adalah semua pemberian dari Tuhan. Maka ekspresi kita adalah ekspresi rasa syukur dan pujian itu dinyatakan dalam bentuk nyanyian dan puji-pujian kepada Tuhan yang sangat baik dan yang sangat agung itu. Bernyanyi merupakan proses spontan manusia kala berhadapan dengan keagungan Tuhan itu. Ketika kita melihat keagungan, kemuliaan Tuhan itu, semua yang dicipta itu, maka nyanyian bagian dari respon spontan kita atas semua perbuatan Tuhan. Maka nyanyian atau lagu adalah manifestasi pujian kepada yang maha tinggi itu. Dalam firman ini juga, walaupun kita katakan kita tidak akan pernah terlepas dari pergumulan dan masalah, tetapi walaupun itu datang dan kita alami dalam kehidupan kita, bukan berarti kita berhenti untuk memuji Tuhan. Salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Daud, dia memiliki banyak tantangan pergumulan sebagai pemimpin Israel, sebagai raja, dia memiliki banyak tantangan dalam perjalanan kehidupannya. Tidak selalu mulus, banyak masalah-masalah yang dihadapinya. Tetapi sesibuk apapun dia tidak pernah lupa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya dalam firman ini, Daud juga mengajak kita dengan seruan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Maka khotbah ini bagian dari nyanyian pujian Daud kepada Allah ketika membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Betapa senangnya mereka dan begitu bersukacitanya ketika tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Sebab tabut perjanjian itu mereka yakini dan percaya sebagai lambang dari kehadiran Kristus. Maka ketika tabut itu dibawa kembali ke Yerusalem, begitu sangat senangnya mereka untuk menyambut itu, dan firman ini, satu puji-pujian diberikan oleh mereka, disampaikan oleh Bani Asaf kepada Tuhan, sebab peti tabut perjanjian itu telah tiba di Yerusalem. Maka oleh Bani Asaf digubah sebuah nyanyian pujian atas kebesaran Tuhan, dan mereka bersukacita menyambut itu semua dengan baik. Maka dikatakan, bernyanyilah bagi Tuhan atas semua karya perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi umat tidak seharusnya menjadi penonton
Sebab menyanyi adalah ekspresi iman kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan melalui kata dan lagu. Begitu juga dengan segenap bumi turut untuk bernyanyi bagi Tuhan dan dengan caranya sendiri. Kemarin di masa pandemi, saya mendengar beberapa ketika kita membuat panduan ibadah online, beberapa orang bilang seperti ini. Kami sudah menonton ibadahnya Amang. Dan kami sudah menonton panduan ibadah di YouTube yang telah dibuat itu. Kalaupun itu dibuat dalam bentuk online, dalam media, bukan berarti kita sebagai penonton. Tapi kita turut serta dalam ibadah itu. Apalagi dalam ibadah, ketika kita bersama-sama hadir secara fisik di tengah-tengah gereja. Maka kita tidak menjadi penonton di tengah-tengah umat yang sedang beribadah itu, tetapi kita adalah orang yang ikut dan turut beribadah dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dan segenap jiwa kita terarah kepada Tuhan yang kita puji dan kita sembah itu. Maka Daud mengajak, bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikanlah di atas segala kebesaran, kemuliaan, dan perbuatannya itu. Dan kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Maka umat mengakui bahwa Tuhan itu adalah Raja atas segala bangsa dan segenap alam semesta. Jadi tidak hanya untuk manusia saja, dari penciptaan kita sudah tahu bahwa dialah penguasa antara langit dan bumi dan segala isinya, Tuhanlah yang menjadikannya. Maka dia penguasa, dia berkuasa atas semua yang telah dicipta oleh dia. Maka ajakan Daud ini adalah bukan hanya mengajak manusia, tetapi muliakanlah Tuhan hai bumi, hai manusia, dan semua dan segenap bumi ini. Maka semua harus memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau tumbuhan, hewan, dengan ciptaan-ciptaan yang lain, mereka tetap memuliakan Tuhan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Dan kita melakukannya dalam ibadah kita, dalam pemujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Maka kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Umat mengaku Tuhan itu Raja segala raja dan Raja atas alam semesta. Segala sesuatu ada di bawah kuasanya. Penghakimannya amat sangat dahsyat dan kasihnya kekal selama-lamanya. Jadi setiap orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya akan bersyukur memuji Tuhan. Maka seharusnya kita mengabarkan keselamatan yang daripadanya itu dari hari ke hari. Karena perbuatan Tuhan dan penyertaan Allah dalam hidup umat itu, maka umat itu dipanggil seperti supaya mengingat memuji Tuhan dan memberitakan ke seluruh bumi tentang keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Jadi tidak lepas satu hari tanpa bersyukur memberitakan tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat hidup kita yang semakin lebih baik, lewat persekutuan kita dengan orang lain yang semakin baik, lewat kebersamaan kita dengan teman-teman kita akan semakin lebih baik. Maka artinya saya tidak mampu menyelamatkan diri saya secara pribadi. Kita tidak mampu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita memerlukan keselamatannya untuk menyelamatkan kita. Maka ini kan sangat layak untuk diberitakan. Benar kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Seandainya kita mampu, Tuhan tidak akan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan bagi kita. Tapi jelas kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Maka keselamatan itu dianugerahkan kepada kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Maka ini sangat layak untuk diberitakan. Dan dari hari ke hari, tidak hanya ketika hati kita senang, ketika bulan muda, ketika makan enak, atau ketika sedang sukacita, bukan. Tetapi selalu memberitakan keselamatan yang daripadanya itu day by day, hari ke hari. Selanjutnya, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa. Daud kembali mengajak kepada umat Allah untuk memberitakan kepada semua orang tentang kebesaran Allah dan keagungan serta keunggulannya di atas segala dewa. Jadi dia lebih agung, lebih unggul di atas semua. Termasuk yang dipercaya oleh dewa-dewa bangsa-bangsa yang lain. Itu tidak apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka alasannya jelas. Semua Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi tidak ada tandingan dari Allah itu dengan
ilah-ilah lain. Tidak bisa disamakan Allah itu dengan ilah-ilah yang lain. Tidak akan pernah bisa. Bagaimanapun itu tidak akan pernah bisa. Sebab dikatakan tadi, Allah menjadikan langit dan bumi, sementara ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Kalau dikatakan berhala berarti mereka yang membentuk, mereka yang membuatnya, dan mereka yang menjadikannya sebagai Tuhan. Bukan kita yang mencipta Tuhan, tetapi Tuhan itulah pencipta bagi kita manusia. Terbalik dengan orang-orang yang menyembah berhala itu. Dari mereka sendiri yang mencipta Tuhan mereka, ilah mereka, dan membuatnya sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka. Maka jelas-jelas Allah itu sudah mencipta segala langit dan bumi, tidak ada lagi tandingannya. Sementara Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala. Dia tidak mencipta. Bahkan benda mati tidak bisa memberikan kehidupan. Bagaimana mungkin yang benda mati itu bisa memberikan kehidupan kepada makhluk yang hidup? Tapi Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang hidup, maka kita yakin Dia juga memperhatikan kehidupan kita dan bisa merasakan apa yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Sehingga Dia turut merasakan apa yang kita rasakan dan pasti Dia menolong dalam setiap pergumulan dan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Maka Allah Israel itu nyata dan pencipta segala sesuatu. Dalam Kejadian pasal 1, pasal 2 kita sudah boleh baca bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Jadi berbeda dengan patung bangsa-bangsa lain itu. Hanya patung belaka, benda mati, tidak bisa memberikan hidup atau berkat-berkat bagi orang-orang yang hidup. Namanya juga benda mati. Atau mereka yang membuatnya dengan tangan mereka sendiri. Lalu bagaimana mungkin itu memberikan berkat kepada mereka? Itu adalah hasil ide, pikiran mereka, dan mereka menyembah hasil dari ide pikiran mereka itu sebagai Allah dan Tuhan. Ini kan sudah salah. Nah, berikanlah kemuliaan bagi Tuhan. Bukan berarti memberikan sesuatu kepada Tuhan yang belum Dia miliki. Kita wajib untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi ingat, bukan karena kita muliakan supaya Dia mulia. Pada dasarnya Tuhan itu sudah mulia. Kita tidak memuliakan atau memuliakan pun, Dia tetap mulia. Tetapi sebagai orang-orang percaya, wajar dan wajiblah kita harus memuliakan Dia atas semua karya dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, pada dasarnya sifat Allah itu, Dia sudah mulia, Dia sudah agung, Dia sudah yang maha kuasa. Maka ekspresi, respon dari kita sebagai orang-orang percaya adalah semakin memuliakan nama Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan, berikanlah kemuliaan bagi Tuhan. Bukan berarti memberikan sesuatu kepada Tuhan yang belum Dia miliki. Emang apa yang tidak dimiliki oleh Tuhan? Semua yang ada di dunia ini dan yang ada dalam diri kita adalah kepunyaan dan milik Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat mengklaim itu adalah karena hasil upaya dan kerja kerasnya sendiri. Tidak. Maka memberikan kepada Tuhan apa yang sebenarnya Dia miliki, walau manusia sering membutakannya. Berikanlah kepada Tuhan, muliakanlah nama Tuhan. Kita kadang-kadang buta dan lupa untuk memuliakan Tuhan, padahal kita sudah menerima banyak hal daripada Dia, kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dari Tuhan. Selanjutnya ayat yang berikut, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, maka sembahlah Tuhan dalam keindahan, dalam kerinduan, dalam kekudusan, kebesaran dan kekudusan keagungan Allah itu menjadi pembedanya dengan ilah-ilah lain. Kemahakuasaannya itulah. Jadi kalau ada yang maha kuasa atas segala langit dan bumi, tidak mungkin kita lebih yakin kepada yang berkuasa atas teritorial tertentu atau wilayah zona tertentu. Enggak, itu sudah terlalu sempit. Kalau memang betul-betul adalah Tuhan yang maha kuasa, ya benar-benar menguasai antara langit dan bumi, bukan hanya tempat tertentu atau wilayah tertentu, zona tertentu, yaitu kita tidak yakini sebagai yang maha kuasa. Karena Dia hanya bisa menguasai zona dan wilayah tertentu. Itulah yang menjadi kehebatan Allah kita itu. Sehingga pujian kita tidak akan pernah lekang dari mulut, dari bibir kita ini untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Ia lebih dahsyat daripada segala ilah, karena ilah-ilah bangsa-bangsa itu adalah berhala yang tidak mencipta atau tidak menjadikan apa-apa. Tidak pernah dijadikan apa-apa. Justru manusia yang mencipta Dia. Bagaimana mungkin Dia bisa mencipta? Dari yang tidak ada, tetapi Tuhan kita itu adalah pencipta segalanya. Mencipta yang tidak ada menjadi ada.
Creatio ex nihilo. Yang tidak ada menjadi ada. Lalu, di mana lagi letak kita untuk tidak percaya kepadanya? Di mana lagi caranya kita tidak untuk mengagungkan dan memuliakan namanya? Dari yang tidak ada sendiri pun menjadi ada, dia yang membuat. Dia yang mencipta. Dia yang mengadakannya. Lalu masih ragu untuk percaya kepada dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya, tidak ada tempat lain sukacita yang tetap hanya di dalam Tuhan. Tidak ada sukacita lain. Hanya kita peroleh dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Maka Tuhan pertama-tama melakukan yang baik kepada kita, maka kita pun melakukan yang baik kepada banyak orang. Tuhan sudah pertama-tama melakukannya. Tidak ada ilah yang bisa disamakan dengan Tuhan atau Allah Israel. Dia pencipta, yang lain itu hanya berhala yang dicipta oleh pikiran dan akal manusia. Maka terakhir, Daud mengajak semua suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Jangan lagi pada ilah-ilah lain. Percayalah kepada Allah Israel, maka dialah yang harus dipuji dan disembah. Memuji dan berdoa tiap hari. Jangan hanya dalam waktu-waktu tertentu. Hal itu disampaikan oleh Daud. Ayo sekarang pujilah nama Tuhan. Atas kebesarannya, hai suku-suku bangsa. Begitu sangat banyak yang telah dilakukannya bagi kita. Puji terus. Karena ketika kita bernafas, boleh makan, bisa bekerja, menerima pengampunan dosa dan sebagainya, yang tidak ada akhir-akhirnya dari hari ke hari terus diperbaharui, maka kita layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan atas segala perbuatan yang baik yang dilakukan bagi kita. Maka jemaat bernyanyi setiap minggu itu adalah bagian dari nyanyian jemaat sebagai ekspresi iman percaya kita kepada Dia yang memelihara kehidupan kita sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan sepanjang minggu ke depan kita memohon supaya tetap diberkati. Itu nyanyian-nyanyian kita dalam nyanyian ibadah dan jemaat. Karena kita percaya, yakin, dan teguh beriman, dialah yang memelihara kehidupan kita. Karena itu yang disampaikan firman ini paling sedikit 3 hal. Yang pertama adalah kita harus selalu dan senantiasa memuji, menyanyikan, dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Ya, atas segala perbuatannya, keselamatan yang daripadanya, perbuatannya yang ajaib, kebesarannya, keagungannya, kekuatannya. Maka tidak ada alasan tidak memuji nama Tuhan dan tidak menyanyikan nama Tuhan. Tidak ada alasan. Wajib bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kebesarannya bagi kita setiap waktu, setiap saat. Maka beritakanlah dia dari hari ke hari. Kita sudah tidak tahu berterima kasih bila kita tidak ingat memuji dan memuliakan serta menyanyikan nama Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kita adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Yang kedua, Allah kita lebih dari segalanya. Tidak ada bandingan Tuhan kita itu dibanding dengan ilah-ilah manapun. Kita yakin dan percaya dengan itu. Karena itu kalau tidak ada tandingannya, semakin menguatkan iman percaya kitalah itu kepada Dia. Bukan malah semakin kita gampang diseret oleh kepercayaan atau percaya kepada hal-hal yang lain. Kalau Dia ternyata maha kuasa, berarti semua dikuasai Dia oleh Dia. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka berserahlah kepada Dia. Bukan berarti semakin mencari lagi ilah-ilah lain yang memiliki batas dan memiliki kelemahan. Nah, oleh karena itu, siapakah yang seperti Dia? Dia pencipta segala sesuatu, memenuhi langit dan bumi, memelihara, memiliki belas kasih, yang agung dan kudus. Kita pun haruslah meniru perbuatannya itu. Hanya Dia sajalah yang harus disembah dan dipuji. Hanya Dia saja. Tidak ada yang lain. Kita harus lebih cinta dan kasih kepadanya daripada segala-galanya. Itu maksud dari titah yang pertama. Kita harus lebih cinta, lebih kasih kepada Tuhan daripada kepada segala-galanya. Yang ketiga dan terakhir adalah Tuhan itu dekat dengan kita. Dia tahu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk hidupku, hidupmu Bapak Ibu, hati kita, pikiran kita diketahui oleh Tuhan. Yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi sekalipun diketahui olehnya. Karena itu, Dia sajalah yang kita puji, nyanyikanlah kebesarannya. Dia dekat dengan kita. Dia Allah yang hidup. Dia tahu apa pergumulan orang-orang hidup
Dia tahu apa yang solusi terbaik bagi kita, dan dia tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Maka dia sangat dekat dengan kita. Kalau dia dekat dengan kita, maka selalulah percaya kepadanya, nyanyikan, muliakan namanya, sebab dia adalah Allah yang agung, besar, dan maha kuasa segala-galanya. Dan dialah yang memberikan anaknya bagi kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Sehingga kita dengan sukacita menyanyikan perbuatannya yang telah menyelamatkan kita dalam diri anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau telah mengingatkan kami akan firman-Mu untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang mengerti dan peduli dengan keadaan kami. Biarlah kebesaran-Mu itu selalu kami puji, kami muliakan, dan kami nyanyikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan memberitakannya kepada semua orang, bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Berkatilah firman ini, supaya kami dengan teguh meyakini dan mempercayai Engkau adalah Allah yang maha kuasa, kudus dan kekal, serta agung sampai selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, sehingga firman ini dapat mengubahkan hati kami, dan semakin menambahkan rasa syukur kami, dan selalu menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan atas segala perbuatan dan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, terima doa kami, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.